teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-11 ya, kita ada di New Zealand. Dan kemarin itu kan kita sudah jalan-jalan di Wellington. Dan hari ini kita bakal lanjut lagi jalan di Pulau Utara ini. Kita bakal pergi ke Waitomo Caves ya. Kira-kira perjalanan kita tempuh sekitar 6,5 jam kemungkinan, atau bisa sampai 7 jaman ya. Memang perjalanannya agak jauh karena Wellington itu kan ada di bagian selatan Pulau Utara, sedangkan di Waitomo itu ada di tengah ya, Pulau Utara ini. Jadi perjalanannya memang agak lama, dan kemungkinan hari ini kita nggak bakal mengunjungin Waitomo Caves-nya, tapi kita bakal mengunjunginnya besok ya. Jadi kira-kira hari ini kemungkinan kontennya akan jauh lebih pendek daripada biasanya ya. Tapi ya sudah, saya usahakan kontennya yang baik. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-11 kita ada di New Zealand ya. Dan kemarin itu kan kita sudah jalan-jalan di Wellington ya sampai malam ya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi buat jalan. Kita muter-muter ada apa saja di Pulau Utara New Zealand ini ya. Dan hari ini sekarang masih pagi ya, enggak pagi-pagi amat, sudah jam 9 ya. Dan hari ini kita bakal jalan dari Wellington pergi ke Waitomo Caves ya. Wellington itu ada di bagian selatan Pulau Utara ini, sedangkan Waitomo itu ada di tengah Pulau Utara ini. Jadi perjalanannya cukup lama ya, kira-kira sekitar 6,5 jam sampai 7 jaman ya. Jadi kira-kira kita bakal sampai kira-kira jam 2-an mungkin. Tadi kita berangkatnya jam 8 ya, sekarang sudah jam 9. Mungkinan kita bisa sampai jam 2, jam 3 atau jam 1, entah juga. Karena ini kita jalan ya, naik mobil ya, jadi belum tentu. Ya udahlah ya, langsung aja. Tapi kemungkinan kita nggak bakal pergi ke Waitomo-nya hari ini, tapi nggak tahu lah, kita lihat aja ya. Kalau kalian penasaran Waitomo ada apa aja, oke, tonton video ini sampai habis, oke? Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Rotorua ya. Tadi itu di Wellington kan Hansa ngomongnya kita bakal pergi ke Waitomo Caves, tapi yes, kita merubah rencana, kita merubah itinerary, kita mengganti menjadi kita pergi dulu ke Rotorua, baru kita lanjut ke Waitomo di esok hari ya. Ya, sekarang ini di Rotorua itu ada beberapa spot yang kemungkinan di itinerary kita kunjungi, yaitu adalah pertama kita melihat acara orang Maori ya. Orang Maori itu adalah orang suku sini di New Zealand sini, itu namanya Maori. Nah kita bakal lihat itu, harga itu ada jam-jamnya dan ada harga tiketnya kira-kira sekitar $130 ya, atau 1,3 juta. Ya, kita nanti bakal ngunjungin sana semoga. Tapi sekarang kita bakal jalan dulu. Kita bakal pergi ke di sini tuh ada permandian air panas ya. Di Rotorua nih ada beberapa tempat, dan kita ambil titik yang terdekat dari tempat camping kita. Dan kita ambil ini mumpung juga gratis ya. Ya udahlah ya. Penasaran namanya, langsung aja kita ke tempatnya, oke? Let's go. Oke teman-teman, jadi ini sekarang kita sudah sampai ya. Di belakang kita tuh kan udah lihat kan ada asap-asapnya ya kan. Nah itu dia, kita sudah sampai. Itu ada 2 tempat juga, ada di sana juga. Nah kan, nah ya, jadi kita sudah sampai di tempatnya, dan kita sudah mempersiapkan bajunya juga ya. Kita mau nyemplung, tapi ternyata kita salah informasi ya. Jadi sekarang ini kita sudah sampai tempatnya, tapi kita nggak bisa masuk ya. Kira-kira, tapi ada solusinya. Nah ya sini. Nah kalau kalian mau berenang, bukan mau berenang siapa ya, mau mencoba airnya, itu dibawa airnya dari sana ke sini. Nah, dibawa airnya ke sini, tapi menurut Hansel ini airnya tidak
panas ya, tapi malah dingin airnya ya. Apalagi yang di sana itu semakin tambah dingin lagi ya. Nah, dan kita salah ambil informasi yang 30 menit dari 20 menit sampai 30 menit dari sini. Ini ada beberapa tempat yang 20 menit sampai 30 menit di sini itu malah kita bisa mandi langsung ya. Ini kan air dari sana bawa ke sini baru kita bisa main. Tapi kalau di sana tidak, informasinya seperti itu ya, entah seperti itu ya teman-teman ya. Ya udahlah ya, kira-kira seperti ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, hari ini adalah hari ke-12 ya, nggak salah ya. Hari ini adalah hari ke-12 ya. Setelah kemarin itu kita dari, bukan permandian air panas sih sebenarnya sih, apa ya, dari sumber air panas ya. Kemarin itu seperti itu. Dan hari ini kita bakal jalan lagi, kita bakal cari lagi yang lebih besar lagi ya, yang keren lah buat spot foto-foto ya. Dan hari ini nih spot kita agak banyak ya. Kita mau nonton yang Maori itu, suku Maori. Kemudian kita mau ke tempat filmnya bikin Hobbiton ya, bener kan? Hobbiton loh kan. Nah yang suka Hobbiton, nah kita bakal pergi ke tempat syutingnya ya, ke tempat bikin videonya ya, bikin filmnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mau mengunjungi Waitomo, bukan Waitomo apa, Glowworm Caves yang ada di Waitomo. Itu keren banget ya. Kemarin kita mau coba di Teanu tapi nggak bisa ya, karena curah hujannya tinggi sehingga airnya juga bertambah tinggi, jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Itu keren banget ya, kita harus mengunjungi di sana. Dan kira-kira seperti itulah ya, cukup banyak ya untuk satu hari ini. Jadi ya udahlah ya, langsung aja kita jalan di hari yang ke-12. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah sampai ya di Waitomo Caves ya. Kira-kira perjalanan sekitar 2 jam dari tadi Rotorua ya. Oke, sekarang ini kita sudah sampai dan kita bakal masuk ke dalam ya. Kita bakal lihat seperti apa Glowworm Caves ya. Glowworm Caves itu yang saya bakal jelasin dulu, itu adalah sebuah gua yang di dalamnya ada apa ya, cacing ya. Ada makhluk hidup yang kecil tapi dia glow in the dark. Maksudnya dia bisa menyala seperti lampu ya. Dan kira-kira seperti itu, tapi sayangnya kita tidak bisa kita bisa masuk, tapi maksudnya kalian tidak bisa menonton seperti apa ada di dalamnya ya, karena kita tidak boleh menghidupkan kamera sama sekali di dalam, jadi kita tidak bisa merekam seperti apa. Tapi kira-kira coba kita kesini ya, ini mumpung ada fotonya nih ya. Sini. Nah, kita kesini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini makhluk hidupnya. Ini makhluk hidup ya. Ini bukan oh ya, cacing ya. Cacingnya berwarna tuh, lihat kan. Dan kemudian nanti kita bakal masuk, itu ada jamnya ya. Kita masuk jam 12.30, masih setengah jam lagi. Dan kita itu bakal kira-kira sekitar 45 menitan. Kita bakal jalan dulu masuk ke dalam. Kemudian kita bakal naik apa ya ini ya? Kapal kecil itu sekitar 5 sampai 10 menitan ya, dan tidak boleh menghidupkan kamera sama sekali. Kita kembali ke depan ya. Oke, kembali ke depan ya. Oke, dan sekarang Ensa bakal jelasin dulu harganya ya. Oke, jadi kita masuk ke sini itu yang orang dewasa itu 15 tahun ke atas itu harganya adalah $55 ya. Artinya satu orang 550.000 ya. Di sini $1 itu 9.000, tapi Enso bulatkan aja ke $10.000 ya. Dan kemudian yang anak kecil, bukan anak kecil ya, anak muda 4 sampai 14 tahun yaitu adalah $25 atau 250.000 ya. Berapa? Ini
Tidak setengah harga ke bawah sedikit ya. Ya kira-kira harganya segitulah ya. Ya udah teman-teman, kira-kira seperti itu Glowworm Caves ya. Dan langsung aja kita masuk ke tempat masuknya. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah keluar ya dari cavesnya tadi, dan saya bakal ceritain sedikit apa yang ada di dalam caves tersebut ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah jalan ya. Dia akan explain, kita bakal masuk guanya kayak gua-gua biasa yang ada di Indonesia ya. Kita itu jalan sekitar 30 menit. Dia juga jelasin ini bentuknya apa, ini kenapa bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Habis itu kemudian 10-15 menit terakhir kita mulai masuk, kita naik kapal. Dan itu kita tidak dijelasin sama sekali. Kita nggak boleh ngerekam, kita nggak boleh pakai HP, kita nggak boleh pakai penerangan, nggak boleh flash, dan nggak boleh ngomong ya. Jadi harus benar-benar quiet, harus benar-benar diam, dan kita sambil ngeliatin di guanya itu banyak sekali glowwormnya ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sana kita tidak boleh berisik, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelasin ya. Warnanya biru ya, keren warnanya ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Oke, jadi let's go. Oke teman-teman, ini sekarang kita kembali lagi ya ke tempat information center tadi. Itu harusnya kita bisa beli di 2 tempat ya. Di pintu tadi kita masuk, atau di sini di information center. Dan kita kembali lagi ke sini itu karena kita bakal masuk ke museumnya ya. Ke museumnya kalau kalian ikut paket yang tadi itu kalian cuman bayar $2 atau sekitar 20 ribuan ya. Atau kalau kalian tidak ikut paket tadi, kalian hanya cuman mau masuk saja tanpa mau lihat glowwormnya, itu kalian bisa bayar $5 per orang atau sekitar 50.000 rupiah. Cukup mahal ya. Ya udahlah ya, langsung aja kita masuk. Kalau ini boleh bawa kamera, oke? Let's go. Jadi ini map tadi kita muter ya. Jadi tadi kita masuk ini, di sini entrance. Kita masuk ke sini, masuk, kemudian kita diberitahu gua-guanya dari apa. Pokoknya kita diceritain tentang guanya. Kemudian kita turunnya itu kira-kira di sini. Kemudian kita naik kapalnya ini nggak terlalu jauh ya, kecil gini, cuman kita jalan dari sini, kita muter kecil saja di sini, langsung muter lagi sampai sini, itu cuman segini, dan kita berhenti di sini, nih. Kita berhenti di situ, cuman begitu saja jalur kita ya. Jadi begitu cepat deh, makanya naiknya cuman 10 menit ya. Dan ini isi museumnya ya, kira-kira seperti ini. Ini bayarnya $2 ya, kita 20.000. Ada kerang-kerangan. Ini apa ini? Ada tangga ini, buat lihat kali. Oh, ini kita dikasih lihat ini Ammonite. Kira-kira seperti ini museumnya ya. Sini kita juga bisa nonton ya, ini film teaternya ini. Itu juga sudah masuk ke harga museumnya. Kemudian kita masuk ke gua buatan ya. Sini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, cara nyalainnya adalah kita minta resepsionis ya. Kira-kira seperti ini. On a special day of 1887, 2 friends, Tiny Dinniburn and Fred Mace, pushed a flax raft into the water at the place where the river enters. Tiny and Fred were oxygen and luciferase to become oxyluciferin. It is this process of oxidization of the glowworm's waste that produces the end result, light. However, the process must be sustainable so that the glowworms can create continuous light. This is made possible by an energy molecule called ATP, which converts the oxyluciferin back to luciferin and so enables the process to continue.
stage of development for the glowworm is also the most dramatic and significant. These are the months it spends as the sparkling star in the subterranean heavens. This, in fact, is the only time the creature feeds, and it explains the reason the muka or the fiber.